Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercela ria. Oke, sebelum kita memulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, sebelumnya Ibu telah menyebutkan bahwa pembahasan kita hari ini ialah akhlak tercela ria. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 5 poin. Nah, adapun poin pertama adalah pengertian ria, yang kedua macam-macam ria dan contohnya, yang ketiga larangan berbuat ria, yang keempat akibat buruk dari bersifat ria, dan yang kelima ialah cara menghindari akhlak tercela ria. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian ria. Pengertian ria secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Nah, sedangkan secara istilah, ria adalah sikap seseorang yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain dengan tujuan atau maksud untuk mendapatkan pujian. Nah, ada juga kata sum'ah. Nah, sum'ah ini secara bahasa artinya memperdengarkan. Nah, sedangkan secara istilah ialah orang yang suka menceritakan, memperdengarkan amal baiknya kepada orang lain untuk mendapatkan pujian juga. Nah, kedua sifat ini sangat dimurkai oleh Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Bukhari, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, yakni sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya pada orang lain. Nah, dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, yaitu ria, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Nah, supaya kita itu kejelekannya ditutup oleh Allah, supaya kejelekan kita tidak diperdengarkan kepada orang lain, maka kita harus menghindari sifat ria dan sum'ah ini. Nah, selanjutnya poin nomor 2 ialah macam-macam ria dan contohnya. Yang pertama, ria dengan badan. Nah, contohnya ialah orang yang selalu menampakkan atau menunjukkan badannya yang kurus agar orang lain mengira bahwa dia selalu atau lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan keduniawian. Misalkan nih, si A berbicara dengan si B. Kata si A, "Badanku kurus karena aku sering puasa." Nah, lalu si B mendengar perkataan si A, dia langsung memuji, "Wah, hebat ya kamu." Nah, misalkan itu ialah perbuatan ria karena si A tadi menunjukkan badannya yang kurus, katanya dia sering puasa. Nah, jadi di sini dia menunjukkan atau memamerkan amal ibadahnya untuk mendapat pujian dari si B. Nah, kemudian ria dengan tingkah laku. Ria dengan tingkah laku, misalkan nih ada seseorang yang berjalan senantiasa komat-kamit untungnya, memutar-mutar tasbih inya, kemudian inya berjalan-jalan dengan maksud memamerkan tingkah laku inya tadi. Jadi orang-orang di sekitarnya melihat dan memuji-muji inya. Nah, emang itu niat inya, supaya mendapatkan pujian dari orang lain, supaya orang mengira inya tuh selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah.
Kemudian yang ketiga, ria dengan ucapan. Nah, ria dengan ucapan, misalkan seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang fasih, dia berharap agar orang yang mendengar ucapan itu mengira kalau ia adalah orang yang sangat soleh dan pandai dalam beragama. Misalkan si A membaca doa dengan niat supaya orang lain itu wah bacaannya bagus bacaannya lancar, nah supaya orang lain memujinya, jadi inya tuh membagus-baguskan bacaannya, tapi niatnya supaya ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan pahala, niatnya hanya ingin mendapatkan pujian. Nah, kemudian ria dengan amal. Contohnya, seseorang yang selalu berjamaah di masjid dalam sholatnya dan datang paling awal sehingga ia berharap orang mengira bahwa ia adalah orang yang rajin dalam sholat. Nah, misalkan si A baca cepat datang ke masjid supaya orang-orang melihat tuh, nah wah rajinnya inya aja. Jadi niatnya di situ dengan amalnya beribadah itu niatnya hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian kita masuki pembahasan ketiga, yaitu larangan berbuat riya. Nah, larangan berbuat riya ini telah dituangkan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Mari kita dengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Nah, pada pembahasan ayat Al-Quran tersebut telah kita ketahui bahwa bersifat ria itu sangatlah sia-sia karena akan menghilangkan amal pahala kita. Nah, dapat kita ambil contoh kan tadi orang yang bersifat ria diumpamakan seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Nah, tanah tersebut ialah amal ibadah kita. Kemudian batu tersebut ditimpa hujan lebat. Nah, hujan tersebut diumpamakan sebagai sifat ria. Lalu menjadilah dia bersih dan tidak bertanah. Nah, batu yang licin tadi dianggap sebagai amal kita yang telah hilang, amal ibadah kita yang telah hilang akibat perbuatan dari ria. Baiklah, sekarang kita masuki pembahasan keempat, yaitu akibat buruk dari sifat ria. Yang pertama, ria termasuk syirik kecil. Nah, hal ini telah dituangkan dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgharu qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgharu qala riya. Artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dan beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, syirik kecil itu riya. Nah, dari situ apabila kita berbuat riya, maka kita termasuk menjalankan syirik kecil atau melakukan syirik kecil. Yang kedua, menghilangkan amal ibadah. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 tadi. Yang ketiga yaitu mendekatkan pada kekafiran. Ayo, di sini siapa yang mau dicap kafir? Enggak mau kan? Nah, untuk itu marilah kita menghindari sifat ria tersebut. Kemudian bagaimana Bu cara menghindarinya? Nah, ini akan kita bahas pada poin selanjutnya.
Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui cara menghindari perbuatan riya. Yang pertama ialah tidak mudah berbangga diri atas pujian yang diberikan orang lain. Jadi apabila misalkan kita dipuji orang lain, maka kita seharusnya jangan langsung berbangga diri. Mungkin kita lebih baik menyikapinya dengan misalkan memberikan senyum. Jangan sampai kita langsung berbangga diri. Yang kedua yaitu membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Jadi jangan sampai kita mengungkit amal kebaikan kita. Artinya kita tidak ikhlas dong dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Nah, yang ketiga, senantiasa bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang mengenakan terhadap apa yang kita perbuat. Jadi misalkan ada orang yang menyakiti kita atau ada orang yang mengungkit-ungkit apapun yang membuat kita sakit hati, kita harus bersabar. Yang keempat, tidak memuji orang lain secara berlebihan sehingga dapat membuat orang lain tersebut berlaku riya. Nah, misalkan kita melihat orang lain melakukan amal ibadah, ya mungkin kita jangan langsung memuji di hadapan dia. Nanti dia malah berbangga diri atas kebaikan yang dia lakukan dan secara tidak langsung dia akan bersikap riya. Dalam hal ini pula misalkan kita memuji orang lain secara berlebihan, nanti dia ketika melakukan amal kebaikan selanjutnya dia hanya berharap pujian orang lain saja, nanti tidak mengharapkan amal pahala yang akan didapat dari amal kebaikan tersebut. Nah, yang terakhir, melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian dari orang lain. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang akhlak tercela riya. Kemudian untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam. Ya, sekian pembahasan Ibu dalam video kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami. Ya, salah hilaf mohon maaf Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.